Halo, salam hula hoop. Balik lagi ke channel ini, jauh di mata, dekat di hati. Oh ya, sebelumnya makasih ya udah ngeklik video ini. Mungkin beberapa kalian ada yang bingung, kenapa sih yang keluar justru boneka? Karena boneka lebih cantik dilihat mata. Anggap saja, ya, boneka ini adalah peran pengganti. Sesuai dengan judul film ini, tentu saja yang gue bahas adalah drama series berjudul It's Your Turn to Kill, atau dalam bahasa Jepangnya berjudul Anata no Ban desu. Terlebih lagi kanji ban justru menjadi berwarna merah. Jika dalam bahasa Indonesia, artinya giliranmu untuk membunuh. 10 episode untuk season 1 dilanjutkan 10 episode season 2 untuk balasan. Sejauh ini, hingga cerita ini ditulis, gue baru nonton hingga episode 10. Drama yang penuh ketegangan dan kepuasan tiap harinya, durasi yang ditampilkan hampir 1 jam. Tapi dengan iklan sih. Drama ini diawali oleh 13 orang yang bermain mengisi seseorang yang harus dibunuh, lalu menukarnya dengan orang lain melalui sistem undian. Bahkan ketika di awal episode 1, diharapkan langsung harus mematuhi peraturan. Pembunuhan dimulai dengan terbunuhnya manajer properti, dokter yang terkenal sering masuk di TV, pemilik restoran hutan, pasangan lanjut usia 50-an yang menyebalkan, aktor terkenal, mantan suami Nyonya Tezuka, janda parubaya tanpa anak, kepala geng yang hobinya mencuri, pegawai bank yang sinis, dan terakhir adalah Nyonya Tezuka. Hingga tak disangka-sangka, di episode 10, episode terakhir season 1, yang terbunuh adalah Nyonya Tezuka. Gue berpikiran pasangan suami istri Tezuka akan bertahan hingga episode akhir. Ternyata dugaan gue salah besar. Justru Nyonya Tezuka yang terkesan mustahil ada orang yang membencinya, malahan dia terbunuh. Padahal dialah yang aktif dalam mengungkap pertukaran pembunuhan. Alasan membunuh orang lain yang sama sekali tidak kamu kenal, alias membunuh orang lain yang sama sekali tidak kamu kenal tanpa motif yang kuat. Apakah permainan pembunuhan ini memiliki pengawas? Bahkan dalam drama ini ada yang menarik bahwa penegak hukum sekalipun akan mengesampingkan idealismenya apabila menangani kasus yang terlibat mendapatkan bayaran besar. Tidak mungkin manusia jujur 100%. Sejauh ini dalam season 1, jumlah orang yang terbunuh adalah 10 orang. Cerita berlanjut ke season 2 berjudul Tambahan Counter Attack. Gak disangka ada 2 orang yang mati. 2 orang yang mati. Bahkan sejak awal gak termasuk dalam permainan pertukaran pembunuhan, yaitu polisi dan teman, atau lebih tepatnya kenalannya si cantik Kuroshima saat di SMA. Menjelang drama ini usai, terbongkarlah motif dari permainan pertukaran pembunuhan ini. Pola pembunuhan dilakukan dengan cara bergiliran. Jika yang mendapatkan giliran tidak melakukan tugasnya, maka dia akan sering mendapatkan ancaman. Pembunuhan yang diletak belakangnya saling melindungi, inilah yang membuat permainan ini berjalan terus. Ternyata di akhir episode dari drama ini, pembunuhnya adalah seorang mahasiswi matematika dan hobi suka membunuh. Memang pada akhirnya serial tamat dengan akhir cerita yang memuaskan alias happy ending. Hal yang sedikit mengejutkan muncul di belakang karena ternyata nenek tua bawel yang kayaknya nggak penting demi jalannya cerita justru adalah neneknya si mahasiswi matematika itu. Hal yang membuat drama ini sangat seram. Lebih tepatnya, menjadi seram adalah musiknya yang membuat siapapun yang mendengarnya menjadi bergidik ngeri. Salah satu kata salut dengan musik direktornya. Mau tahu siapa yang terlibat 3 mantan tokusatsu dalam drama ini? 1. Ryusei Yokohama si Togger Hyonggo jadi ahli IT. Ryosuke Koike, makhluk masa bodoh yang keberadaannya nggak terlalu penting di sini. Serta Atomu Mizuishi ya. Mantan pacarnya si mahasiswi matematika itu hanya muncul beberapa detik. Muncul cuma untuk dihilangkan alias dilenyapkan. Mereka bertiga sejauh ini nggak pernah muncul dalam satu scene. Makanya mungkin hanya sekelebat saja gue tampilkan.
Terlebih lagi sekarang kan copyright makin sadis. Ya, cukup sampai di sini. Oke. Tak ada gadingnya tak ketak. Jika kalian merasa nggak puas dengan informasi yang ada di tayangan ini, silahkan tuliskan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Karena tanpa dukungan kalian, gue cuma partikel debu di alam semesta ini. Akhir kata, see you on the next episode. Ciao.